Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masih topik biofisika, yaitu transportasi pada tumbuhan. Transportasi in pest cloud plants, transportasi pada tumbuhan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah pohon yang tinggi, tetapi masih tetap tumbuh ya. Ini adalah salah satu keajaiban bagaimana air bisa ditransportasikan oleh tumbuhan dari akar hingga ke daun. Nah, jadi transportasi pada tumbuhan sebenarnya ada 3 skala ya, yaitu 1, transportasi air dan zat terlarut dilakukan oleh sel-sel seperti rambut akar, yaitu sel epidermis. Ada lagi pengangkutan yang jarak pendek dari sel ke sel di tingkat jaringan dan organ, yaitu terutama di jaringan akar. Kemudian ada lagi transportasi yang jarak jauh, yaitu dari bawah hingga ke atas, itu melalui xilem dan flum. Xilem dan flum adalah pembuluh angkut ya, atau jaringan vaskuler. Ini menggambarkan bagaimana transportasi terjadi di dalam tumbuhan. Ada 2 jalur ya, ada transportasi air dan mineral H2O, dan ada transportasi sugar atau gula hasil dari fotosintesis. Nah, transportasi air dan mineral bergerak ke atas, dia melalui xilem. Water and mineral are transported upward from roots to shoots as xylem sap. Dan transportasi gula atau zat makanan dari daun ke seluruh tubuh juga sampai ke akar. Ini dilakukan oleh phloem. Sugar are transported as phloem sap to roots and other parts of the plant. Nah, ini terlihat urutan jalur transportasi yang jelas pada tumbuhan ya, tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki jaringan pembuluh angkut xilem dan flum. Nah, ini adalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang bagaimana mekanisme transportasi terjadi, itu karena ada potensial air ya, penyebabnya potensial air, di mana air akan bergerak dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Kemudian, nih ada dijelaskan bagaimana apabila tekanan berpengaruh. Nah, seperti ini. Walaupun secara alami air murni ini seharusnya bergerak ke daerah yang ada zat terlarutnya, tetapi kalau ada tekanan di sini, tekanan positif, yaitu psi tekanan 0,23, maka air yang dari potensial tekanan airnya tinggi, jadi tidak bisa bergerak. Karena di sini potensial tekanan airnya jadi sama, kanan dan kiri 0 MPa. Nah, kalau tekanannya ditambah lagi menjadi 0,3, maka potensial airnya di kanan berubah menjadi 0,07, lebih tinggi daripada potensial air di kiri, dan air akan bergerak. Kemudian sebaliknya, apabila tekanannya negatif, di sini ada yang menghisap adalah tekanannya negatif, maka potensial air di sebelah kanan lebih tinggi dan air akan mengalir ke sebelah kiri yang memiliki potensial air lebih rendah. Nah, ini konsep ini akan menjadi acuan untuk mengerti bagaimana sel tumbuhan itu kehilangan atau mendapatkan air, atau bagaimana air dan zat hara itu bisa keluar masuk sel tumbuhan. Ini contohnya apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam ruangan yang memiliki potensial air lebih
rendah dibandingkan dengan di dalam sel, maka sel akan mengalami plasmolisis. Dan apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam ruangan atau daerah yang memiliki potensial air lebih tinggi di luarnya dibandingkan dengan di dalam sel, maka sel akan mengalami turgid. Nah, ini salah satu contoh realnya. Tumbuhan yang layu artinya potensial air di dalam tumbuhan lebih tinggi, sehingga air dari dalam tumbuhan keluar ke atmosfer atau ke ruangan, keluar sel, maka tumbuhan akan layu, dan ini adalah sebaliknya, tumbuhan akan menjadi segar, turgid. Nah, baiklah, di dalam sel itu transportasi akan terjadi melalui sitosol dan vakuol, ya. Nah, sekarang perhatikan, tumbuhan itu memiliki 90% organel vakuolanya, ya, lebih besar vakuolanya. Nah, ini vakuolanya seperti ini di dalam sel tumbuhan. Ini ada plasma membrannya, ini adalah yang tebalnya sel wall, dan sitosol adalah cairan sitoplasma yang ada di dalam sel. Bagaimana air atau zat hara mengalami transportasi pada tumbuhan, yaitu dengan melalui 3 jalur. Jalur yang umum adalah sebenarnya 2, ya, simplas dan apoplas, yaitu 3 jalur atau 3 rute. 1 transmembran rute transmembran yang hijau ini, yaitu air akan berpindah dari sel ke sel melalui membrannya, ya, transmembran. Kemudian ada rute simplastik, air mengalir dari sel ke sel melalui plasmodesmata, pintu-pintu plasmodesmata, dan rute yang ketiga adalah rute apoplastik, air mengalir atau bergerak melalui dinding sel. The apoplast is the continuum of cell walls, dinding sel, and extracellular spaces. Jadi itu adalah 3 rute, tetapi umumnya terjadi 2 rute saja, yaitu melalui simplas atau sitoplasma dan melalui apoplas atau dinding sel. Nah, ini via the simplas along the apoplas. Nah, ini seperti ini contoh dari bagaimana lateral transportasi lateral, yaitu yang horizontal, lateral, air dan mineral di akar. Transportasi lateral, air dan mineral di akar itu melalui jalur simplas dan apoplas. Jalur apoplas yang merah ini, kemudian dia akan terantuk atau tidak akan melanjutkan perjalanan airnya dikarenakan ada Kasparian strip atau yang disebut dengan pita Kaspari, yaitu membran atau penebalan dinding sel di daerah endodermis yang tidak bisa dilalui air. Nah, sementara rute simplas itu air masuk ke dalam sitoplasma melalui plasmodesmata dan sampailah dia ke peschel atau ke xylem sini. Jadi, lateral transport of mineral and water in roots yang memungkinkan untuk sampai ke xylem sebelum nanti akan disampaikan transportasi yang vertikal, itu yang memungkinkan sampai adalah pada rute yang melalui rute simplastik. Ya, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya penyerapan air sebagian besar terjadi di rambut akar. Kenapa? Karena rambut akar memiliki luas permukaan yang lebih tinggi dibandingkan sel-sel lain, ya. Kemudian ini adalah tanaman yang menghasilkan air. Sebelum ke sini saya mau jelaskan dulu ini, ya. Jadi sebenarnya setelah air itu masuk ke xylem di akar ini,
itu namanya transportasi lateral, maka akan dilanjutkan dengan transportasi yang vertikal, yaitu air akan sampai ke daun. Bagaimana dia bisa sampai ke daun? Seperti prinsip yang kita tahu tentang osmosis atau berpindahnya air, itu karena tekanannya, di mana tekanan air, potensial tekanan air akan bergerak dari potensial tekanan yang tinggi ke yang rendah. Kita perhatikan di tanah potensialnya adalah min 0,3, kemudian di akar dalam akar min 0,6, maka air dari dalam tanah masuk ke akar, kemudian masuk ke silem. Ini semakin ke atas tekanannya, potensial tekanan airnya semakin kecil, sehingga air akan bergerak. Nah, hal inilah yang dinamakan tekanan akar. Tekanan akar ini menyebabkan air sampai ke daun. Nah, selain tekanan akar, juga air sampai ke atas juga dibantu oleh transpirasi. Transpirasi yang dibantu oleh stomata, mulut daun, yaitu air yang keluar. Nah, air yang keluar ini menyebabkan potensial tekanan negatif, yaitu daya hisap daun. Nah, daun yang mengalami kehilangan air, dia akan menghisap air di bawahnya. Dan selain itu, juga dibantu oleh daya cohesion and adhesion yang ada pada silem. Cohesion adalah tarik-menarik antara molekul air, sedangkan adhesion adalah tarik-menarik antara molekul air dengan dinding xylem. Nah, cohesion dan adhesion ini juga membantu pemanjatan air sampai ke atas, selain juga dihisap dengan proses transpirasi dan juga ditekan dengan gaya tekan akar. Dan semuanya ini bisa melawan gaya gravitasi yang menarik air itu ke bawah. Jadi seperti itu mekanisme bergeraknya atau transportasi air dari dalam tanah masuk ke akar secara lateral, kemudian sampai ke atas ke daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.